Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua baik dalam belajar CPNS, P3K, dan sekarang adalah PPG. Nah, program kita kali ini adalah bedah kisi-kisi soal pretest PPG tentunya untuk PGSD tahun 2022 bidang profesional. Nah, kali ini kita melanjutkan program kita untuk PGSD itu kemarin sudah sampai di KI 17. Sekarang kita masuk ke KI 18 sampai KI 24. Lalu apa saja yang ada pada soal-soal KI 18 sampai KI 24? Nah, KI 18 dan KI 24 itu termasuk mapelnya dalam mupelnya atau muatan pelajarannya dalam PGSD itu masuk di bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Kemarin juga ya, KI sebelumnya juga masih bahasa Indonesia. Gitu ya. Kita akan lanjutkan. Silakan teman-teman simak baik-baik dan usahakan teman-teman itu juga ikut mencoba mengerjakannya gitu ya. Kita mulai dari KI 18, kita langsung bacakan KM-nya atau kompetensi mata pelajarannya, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, terutama menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, yang ditanyakan indikatornya adalah seputar menerapkan teknik pembelajaran menyimak. Jadi, soal-soal tentang teknik belajar menyimak gitu ya. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah. Nah, ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah titik-titik-titik. Mencatat informasi sesuai yang diinginkan, mengamati gestur narasumber, mencatat isi bacaan simaan dari awal sampai akhir, kemudian mencatat setiap pernyataan. Oke, teman-teman. Jadi dalam menyimak itu ini dalam aktivitas menyimak itu seorang penyimak sering melakukan kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Jadi inti-inti atau isi-isi dari bahan bacaan itu kemudian dicatat ya, dicatat untuk membuat kesimpulan nanti ya, dibuat generalisasi gitu ya. Catatan tersebut merupakan pokok-pokok pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Itu aktivitas pentingnya yaitu mencatat hal-hal yang penting atau hal-hal yang pokok atau inti sari dari apa yang diinformasikan kepada penyimak gitu ya. Itu seperti itu. Kalau kita lihat yang A mencatat informasi sesuai yang diinginkan penyimak maksudnya. Itu kan tidak ya, teman-teman. Jadi semuanya harus dicatat yang inti-intinya ya supaya memberikan gambaran informasi yang lebih akurat dari apa yang disimakkan gitu ya. Mengamati gestur narasumber. Nah, fungsinya apa? Mengamati gestur narasumber itu tidak diperlukan ketika kita melakukan kegiatan menyimak. Kan yang menjadi fokus kita adalah informasi yang disampaikan. Mencatat isi bacaan simaan dari awal sampai akhir ini tentu saja ini yang paling bagus karena di situ mencatat isi bacaan artinya pokok-pokok bacaan yang disampaikan oleh uh, guru misalkan gitu ya atau orang lain. Kita sebagai penyimak ya memang harus mengetahui isi bacaan yang disampaikan oleh pembicara dari awal sampai akhir. Tidak boleh mencari hal-hal yang menurut kita penting gitu aja, tapi harus hal-hal yang menjadi pokok-pokok yang dibicarakan. Yang mencatat setiap pernyataan ya ini tentu saja tidak. Nanti kalau mencatat setiap pertanyaan ya pernyataan ya berarti kita cenderungnya bukan menyimak tapi merekam ya. Jadi jawaban yang paling penting adalah yang paling benar adalah opsi C. Berikutnya untuk KI 19 itu kita masuk KM-nya memiliki keterampilan berbahasa masih dalam hal kaitannya menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Ya, mendefinisikan keterampilan membaca di kelas tinggi dan rendah. Jadi kemarin ada pertanyaan ini untuk kelas tinggi atau kelas rendah, sebenarnya soalnya itu ya sama saja gitu ya. Randomnya cuma berbeda tapi sama saja gitu ya. Mendefinisikan keterampilan membaca. Oke. Soalnya seperti ini teman-teman. Budi seorang anak usianya 7 tahun, jadi anak SD kelas 1 ya, dan sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan Budi adalah apakah mendengar, melihat, imitasi, atau menghafal. Jadi ini statusnya itu guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti, berusaha mengikuti huruf-huruf, menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah tahap imitasi. Kegiatan mengikuti, meniru apa yang dilakukan orang lain. Itu namanya kegiatan imitasi. Tidak hanya sekedar menghafal.
Ya, tidak hanya sekedar menghafal, tapi melihat modelnya, kemudian mengikuti apa yang dikatakan model, kemudian mencoba memperagakan sesuai dengan modelnya. Itu namanya kegiatan imitasi. Tidak sekedar melihat, tidak sekedar mendengar, dan tidak sekedar menghafal. Berarti meniru. Variasi soal berikutnya, ini masih dalam kaitan hal itu berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. Membaca permulaan itu ya jangan sangka teman-teman kalau kelas tinggi tidak mendapatkan soal membaca permulaan. Ya, harus menguasai seluruhnya, baik membaca permulaan dan membaca lanjut itu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya: keterampilan membaca lancar, keterampilan membaca cepat, keterampilan membaca nyaring, dan yang di keterampilan membaca memindai. Mana yang merupakan kemampuan awal yang diinginkan di kelas awal atau membaca permulaan. Ya. Oke, teman-teman, kita bahas dulu sebenarnya kalau kita berbicara dengan membaca permulaan, kita juga harus mengenal juga untuk membaca lanjut ya. Jadi membaca itu dibagi, teknik membaca itu dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan membaca permulaan dan keterampilan membaca lanjut. Nah, kemampuan membaca permulaan ini kesanggupan siswa dalam mengenal, jadi fungsinya adalah mengenal, memahami huruf, lambang, tulisan, kemudian diucapkan, menitik beratkan pada aspek ketepatan menyuarakan tulisan. Jadi tidak memahami, tapi cukup ketepatan menyuarakan tulisan, melafalkan lafal, kemudian intonasi yang wajar, kelancaran, dan kejelasan suara. Nah, pada membaca permulaan terdapat satu jenis membaca. Jadi pada membaca permulaan itu hanya ada satu tipe jenis membaca, yaitu membaca teknis, atau bahasa lainnya adalah membaca nyaring. Anak-anak kelas bawah itu ya diajarkan hanya sekadar membaca nyaring, tidak memahami konteks apa yang dibaca, tapi cukup membaca dulu yang nyaring gitu ya. Ini terutama untuk kelas 1, kelas 2, dan sebagian untuk kelas 3 ya. Nah, pada kelas tinggi itu tidak seperti ini, tapi harus belajar membaca lanjut ya. Nih, membaca lanjut ya. Terutama untuk kelas 3, 4, 5, 6 atau kelas tinggi atau 4, 5, 6 lah. Nah, keterampilan membaca lanjut itu dibagi menjadi beberapa. Kalau permulaan tadi hanya satu jenis, yaitu membaca nyaring. Kalau membaca lanjut itu ada banyak jenis membaca pada kegiatan membaca lanjut. Nah, membaca lanjut itu tidak sama dengan membaca permulaan. Kalau membaca permulaan tadi fokusnya adalah menyuarakan lafal, mengenal huruf, kemudian intonasi ya. Kemudian ketepatan suara membaca, itu seperti itu pada kegiatan membaca permulaan. Kalau membaca tindak lanjut itu untuk memperoleh isi pesan yang terkandung, artinya memahami apa yang dibaca. Ya. Artinya membaca ini digunakan untuk belajar, jadi membaca untuk belajar. Nah, pada keterampilan membaca lanjut itu ada macam-macam jenisnya membacanya ya. Yang pertama membaca pemahaman. Yang kedua membaca memindai, yang ketiga membaca layap, yang keempat membaca intensif, yang kelima membaca nyaring. Nah, pengertiannya nanti kita bisa lanjutkan di soal berikutnya saja gitu ya. Membaca dalam hati itu juga termasuk keterampilan membaca. Nah, kita kembali ya. Berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajar membaca permulaan, berarti jawabannya adalah membaca nyaring ya. Memindai cepat dan lancar itu masuk membaca tingkat lanjut gitu ya. Oke, kita masuk ke KI 20 ya. KM-nya saya bacakan saja. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia ini tentang membaca, menyimak, menulis, dan berbicara, sama seperti tadi. Jadi KI 20 ini KI 20 ini masih dalam satu kaitan dengan 18-19, intinya di kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan di SD ya. Indikatornya untuk kali ini KI 20 itu fokusnya ke indikator membedakan jenis-jenis membaca melalui sebuah kasus. Jadi nanti teman-teman ada kasus, kemudian teman-teman diminta untuk mengidentifikasi ini jenis membaca apa ya. Contoh soalnya seperti ini. Bapak Roni adalah guru kelas 5 SDN 1 Cilangkap.
Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Nah, setelah menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang ribut. Nah, setelah selesai, Pak Roni menyuruh satu persatu siswa ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni apa? Ini hanya sekedar apa tuh? Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Itu kata kunci pertama. Kata kunci keduanya tadi, cara membaca teks gotong royong dengan suara jelas. Jadi ada jelas, kejelasan, dan di situ diminta untuk maju satu persatu untuk membaca. Apakah ini membaca pemahaman, membaca dalam hati, membaca nyaring, dan atau membaca permulaan, gitu ya. Kelas 5 gitu ya. Oke, membaca dengan cara menyaringkan atau menyuarakan apa yang dibaca, itu membaca ya. Jadi membaca dalam hati itu, kalau membaca nyaring itu membaca dengan menyaringkan atau menyuarakan apa yang dibaca, itu membaca nyaring gitu ya. Kalau membaca dalam hati adalah cara teknik membaca tanpa suara. Ya, jenis membaca ini perlu lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Membaca pemahaman itu adalah proses pemikiran yang kompleks untuk membangun sejumlah pengetahuan. Jadi sebenarnya membaca ini tujuannya untuk memahami apa yang dibaca. Itu ya, membangun sejumlah pengetahuan itu menurut bisa berupa kemampuan pemahaman literal, interpretatif, kritis, kreatif gitu. Kemudian ada kemampuan membaca permulaan, tadi yang sudah kita bahas. Membaca permulaan itu diutamakan untuk kelas bawah, kelas 1, kelas 2. Tujuannya adalah mengenal huruf, lambang-lambang, tulisan, kemudian menitik beratkan ketika membaca itu adalah aspek ketepatan menyuarakan tulisan. Nah, kalau kelas 5 apakah ya harus membaca permulaan? Ya tidak gitu ya. Jadi kita bisa jawab ya, ini kalau kelas 5 itu kalau membaca pemahaman tidak, ini hanya sekedar membaca saja, jadi bukan membaca pemahaman. Juga bukan membaca dalam hati karena tadi suaranya jelas, kemudian diminta satu persatu untuk membaca ke depan kelas, berarti tidak mungkin itu membaca dalam hati. Membaca permulaan juga tidak gitu ya, karena tadi membaca permulaan itu ada di tahap 1 gitu ya. Karena di sini kelas 5, maka tidak mungkin itu jenisnya membaca permulaan. Maka jenis yang paling tepat adalah membaca nyaring. Next, berikutnya kita menuju ke kompetensi inti PPG 2022. Untuk kompetensi mata pelajarannya bahasa Indonesia itu masih dalam kaitan dengan keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator pada KI 20 itu menjelaskan perbedaan menulis permulaan dan lanjutan. Ya, sama halnya dengan membaca permulaan dan membaca lanjutan. Itu ya, sama halnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, soalnya seperti ini. Dila sudah pandai menuliskan namanya sebelum ia masuk SD. Kemungkinan besar Bu Indah, guru TK-nya, telah mengenalkan menulis permulaan. Selain diajari menulis namanya, Dila juga diperkenalkan menulis kata-kata yang dia tahu. Misalkan buku, baju, satu, dan sebagainya. Nah, metode yang digunakan Bu Indah dalam mengenalkan kata dinamakan metode apa? Apakah bunyi, suku kata, kata lembaga, atau SAS? Di situ teman-teman kalau dicermati itu kita masuknya kata kunci ini. Dila juga dikenalkan menulis kata yang dia tahu. Jadi dia menuliskan kata-kata yang dia tahu atau yang peserta didik tak ketahui. Gitu ya. Misalkan buku, baju, satu, dan seterusnya. Ya, itu kata kuncinya. Sekarang kita akan pahami tentang teknik-teknik dalam menulis. Teknik-teknik dalam menulis atau membaca juga masuk di situ. Ya, menulis. Nah, teknik menulis itu ada berbagai macam cara, yaitu yang pertama adalah metode bunyi. Nah, konsepnya adalah disuarakan.
Diawali dengan memperkenalkan huruf vokal, misalkan A, I, U, E, O. Kemudian diperkenalkan dengan suku kata dengan merangkai huruf yang sudah dikenal. Awalnya pakai huruf vokal dulu, itu namanya metode bunyi, gitu ya. Yang kedua ada eja abjad. Pengenalan huruf A sampai Z, kemudian dikenalkan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Jadi A sampai Z itu dikenalkan dulu, kemudian dimasukkan misalkan B itu bebek, gitu ya. Bebek, itu seperti itu. Oke, sekarang masuk ke metode berikutnya adalah metode kupas rangkai suku kata. Metode kupas rangkai. Jadi pada metode suku kata atau metode kupas rangkai suku kata itu sering ya disebut metode suku kata ya. Itu dikenalkan suku kata makan, itu ya suku kata itu ya. Kemudian suku kata itu menjadi kata, disambung. Jadi misalnya malam, ya disambung jadi malam gitu ya. Nah, kemudian kata menjadi kalimat. Nah, diteruskan lagi sampai pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan suku kata. Jadi awalnya memang suku-suku kata. Gitu ya, langsung ya, tidak seperti metode abjad. Kalau abjad tadi kan satu-satu, S, A, sa gitu lah, seperti itu. Nah, kemudian metode berikutnya adalah metode kata lembaga. Ini menyajikan kata yang sudah dikenal anak, misalkan buku. Kemudian diurai menjadi buku, gitu ya. Diurai menjadi huruf B, U, K, U. Nah, huruf menjadi suku kata dan seterusnya. Jadi metode kata lembaga itu fokusnya tadi barang-barang atau benda-benda atau apa-apa saja yang diketahui siswa, yang dekat dengan kehidupan siswa, yang dikenal siswa. Itu namanya metode kata lembaga. Kemudian ada metode global, ini awalnya adalah memperkenalkan gambar dan kalimat. Jadi ada gambarnya, mengurai kalimat menjadi kata, kemudian kata menjadi suku kata, ya, kemudian suku kata menjadi huruf. Itu metode global. Diawali dari gambar dulu. Misalkan ada gambar bebek. Kemudian gambar bebek tersebut ada kalimatnya. Bebek berenang di sungai. Kemudian dari situ kemudian dipisah menjadi kata-kata bebek berenang di sungai. Kemudian di kata-kata dipecah lagi. Itu namanya metode global. Jadi kata kunci dari metode global adalah awalannya ada gambar dan kalimat. Kalau kata lembaga apa yang dikenal, benda-benda yang dikenal siswa, kemudian diurai menjadi suku kata dan seterusnya. Kalau suku kata langsung menuju suku kata. Ya. Yang terakhir adalah metode SAS, di mana SAS ini memperkenalkan gambar utuh dan kalimat secara umum, ya hampir sama dengan metode global. Kemudian gambarnya diuraikan satu persatu dan diberi kalimat sesuai gambar. Nah, kemudian satu persatu kalimat akan diurai menjadi kata. Kata menjadi suku kata. Suku kata menjadi huruf, kemudian dirangkai lagi dari huruf menjadi suku kata menjadi kata, kemudian menjadi kalimat. Gambar dan kalimat umumnya, gitu ya. Itu metode SAS, mirip sekali dengan metode global. Kalau metode global sampai huruf selesai, kalau SAS kembali lagi menjadi kalimat. Dari gambar kalimat sampai huruf kembali lagi menjadi kalimat. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa memahami teknik-teknik dalam menulis ya, mengajarkan atau pembelajaran menulis. Kita bisa kembali ya. Karena di sini Dila juga diperkenalkan menulis kata yang dia tahu, berarti apa yang ada di sekitar siswa, apa yang diketahui siswa. Itu ya, maka itu dinamakan metode kata lembaga. Tuh. Masuk ke KI 22, itu menguasai materi struktur konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kompetensi mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, terutama untuk keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikatornya, teman-teman fokusnya ke indikator ya. Mengaplikasikan keterampilan menulis permulaan dan menulis lanjutan melalui ilustrasi. Contoh soalnya seperti ini.
Bu Ani mengajarkan mengarang narasi. Nah, langkah pertama yang dilakukan Bu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang, selanjutnya menjelaskan kerangka karangan, dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ani adalah menulis terbimbing, menulis bebas, menulis mandiri, atau menulis narasi. Jadi kata kuncinya teman-teman dilihat itu. Mengajarkan. Langkah pertama Bu Ani menjelaskan. Jadi pembimbingannya berupa penjelasan ya. Kemudian diarahkan untuk mengetahui atau memahami kerangka karangan. Kemudian meminta siswa untuk mengarang. Nah, kegiatan ini namanya kegiatan apa namanya itu? Menulis terbimbing. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran menulis karangan narasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pembelajaran menulis karangan narasi dilakukan dengan berbagai ini menulis terbimbing teman-teman. Langkah-langkah menulis terbimbing ya. Ini langkah-langkah menulis terbimbing. Jadi peran guru pembimbing, motivator, fasilitator, menjaga interaksi yang ada di kelas, melakukan penilaian dan seterusnya itu ya. Jadi peran guru sangat besar dari awal sampai akhir. Karena ini metodenya adalah metode terbimbing gitu ya. Jadi menulis terbimbing itu suatu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis di mana guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan kepada siswanya dalam setiap tahap selama proses menulis berlangsung. Itu namanya menulis terbimbing. Langkah-langkahnya tepat seperti apa yang disampaikan dalam narasi soal. Seperti ini gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah menulis terbimbing. KI 23 ini masih bahasa Indonesia ya, tapi KM-nya sudah tidak keterampilan membaca menulis lagi, tapi ini sekarang masuk ke mendeskripsikan jenis-jenis sastra. Mendeskripsikan jenis-jenis sastra gitu ya. Indikatornya adalah memparafrasekan puisi menjadi prosa. Nah, kegiatan memparafrasekan puisi menjadi prosa itu kira-kira soalnya seperti apa? Nah, dari tahun 2017 sampai 19 dan 20 kemarin juga ada, itu tipenya seperti ini soalnya. Berikut ini yang bukan cara-cara memparafrasekan puisi menjadi prosa. Yang bukan cara-caranya. Apakah A menyimpulkan puisi tersebut menjadi kalimat prosa, memperjelas tema puisi menjadi tema prosa, mengubah tema prosa menjadi tema lain, menafsirkan kata-kata kias menjadi lugas. Oke, jadi sebelum kita jawab ini berarti kita harus mencari tahu sebenarnya cara memparafrasekan puisi menjadi prosa itu seperti apa sih? Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi menjadi prosa itu yang pertama itu membaca, memperdengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Jadi membaca puisi dulu atau mendengarkan puisi dulu. Oke, kemudian memahami isi kandungan puisi ini ceritanya tentang apa sih secara utuh globalnya ya. Ingat, proses parafrase tidak mengubah tema atau isinya, tapi hanya memperjelas tema. Makanya kita harus memahami isi kandungan atau tema secara utuh. Jadi puisi itu temanya tentang apa itu harus utuh. Nanti karena ketika memparafrasekan itu temanya tidak boleh berubah, itu ya. Yang ketiga, jelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi menjadi kalimat lugas. Jadi kata-kata kias yang berupa kiasan itu teman-teman, itu ubahlah menjadi kalimat umum. Jadi kalimat umum, kalimat yang dipahami oleh banyak orang, bukan kiasan lagi. Itu namanya kalimat lugas. Yang keempat, uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa menggunakan kalimat sendiri. Jadi isi-isi puisi tadi setelah kalimat-kalimatnya dipahami satu persatu kemudian diceritakan menjadi kalimat sendiri. Dan catatannya adalah begini, kalimat pada puisi diubah menjadi kalimat bentuk prosa. Itu ya, atau bentuk cerita gitu ya. Yang kelima, sampaikan secara lisan atau dibacakan. Jadi setelah
kegiatan menulis parafrase atau memparafraskan puisi, ya disampaikan kepada peserta lain atau siswa lain. Nah, ini yang membedakan parafrase dengan bentuk yang lain. Nah, jadi ketika puisi diubah menjadi prosa, itu bentuk tuturannya berbeda. Bentuk tuturannya atau kata-katanya berbeda. Tapi isi, tema, kandungan, makna itu sama. Substansi atau tematiknya tidak berubah. Bahasa cara penyampaiannya berubah, yang berbeda. Jadi bahasa pada puisi, cara menyampaikan pada puisi itu kan tidak sama dengan prosa. Ketika puisi kan pakai diksi dan seterusnya, itu deklamasi, mendeklamasikan puisi. Kalau prosa kan membaca biasa bisa. Jadi kita bisa jawab ini ya. Cara-cara memparafraskan puisi menjadi prosa yang bukan. Kalau kita lihat yang A, menyimpulkan puisi tersebut menjadi kalimat prosa. Ini berarti kalimat puisi diubah jadi kalimat prosa. Yes, betul. Memperjelas tema puisi menjadi tema prosa. Yes, karena temanya atau maknanya atau isinya atau kandungannya harus sama. Yang B jelas benar. Mengubah tema prosa menjadi tema lain ini yang no. Jadi kita sudah mengatakan syarat untuk kegiatan parafrase itu isi, tema atau kandungan atau maknanya tidak boleh diubah, tidak boleh berbeda, ya. Yang menafsirkan kata-kata kias menjadi lugas, yes tadi benar ya. Jadi bentuk puisi itu kata-katanya masih kias. Kalau dipahami orang awam, orang umum belum bisa, maka kita harus mengubah kata-kata kias itu menjadi kata-kata yang lebih umum, ya, lebih lugas, dipahami oleh banyak orang gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah opsi C. Yang terakhir itu adalah kita masuk ke KI 24 untuk pembahasan kita kali ini, yaitu mendeskripsikan latar waktu yang terkandung dalam cerita. Ini mendeskripsikan latar waktu, tapi indikatornya adalah mengisi puisi rumpang. Ini harusnya mendeskripsikan latar waktu yang terkandung di dalam sastra. Mengisi puisi rumpang. Jadi fokus kita adalah nanti disediakan puisi rumpang, teman-teman diminta untuk menjawab atau mengisi. Ya. Ini contohnya seperti ini. Rembulan, judulnya Rembulan ya. Rembulan kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan, walau sesaat kita bertemu di malam hari. Kemudian lanjutannya harus apa? Yang ditanyakan nih, lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut. Ya, lirik bermajas, jadi harus mengandung majas. Kalau kita lihat yang A, dia bermanfaat sekali, itu tidak bermajas. Rembulan menyinari bumi, itu juga tidak bermajas. Engkau tersenyum padaku, ya itu baru ada majasnya, yaitu majas personifikasi. Nah ini, majas personifikasi itu adalah salah satu jenis gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat menyerupai manusia. Misalkan burung bersiul, misalkan nyur melambai, itu kan yang masa nyur bisa melambai, kan yang melambaikan manusia. Masa burung bisa bersiul, kan yang harusnya bersiul manusia. Burung kan ya bersuara burung gitu aja. Seperti ini, engkau tersenyum padaku, masa rembulan bisa tersenyum padaku? Dan rembulan kan ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ini ibaratnya itu ya tersenyum ibaratnya. Berarti ini tergolong majas personifikasi. Ya, untuk C itu personifikasi, ada majasnya. Kalau yang di cahayanya bersinar terang ini tidak ada apa-apanya. Yaitu kalimat lugas biasa atau kata lugas biasa atau lirik lugas biasa gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi C. Ada lagi tentang puisi ini juga masih dalam rangka mengisi puisi rumpang. Ketika muda malas sembayang titik. Sambungan gurindam. Jadi gurindam itu termasuk jenis puisi lama gitu ya.
ketika muda malah sembahyang, titik. Kita lihat yang opsi A. Keluarga idaman pasti hilang, banyak rezeki jadi terbuang, ketika tua jadi terbuang, masa tua bisa terguncang. Ingat ya teman-teman, gurindam itu sajaknya harus sama. Kalau di situ sembahyang, ang, ya, maka harus ang juga. Dari A sampai D itu semuanya ang. Jadi agak bingung ya. Tapi kita harus memahami sebenarnya gurindam itu apa sih? Oke ya. Jadi gurindam itu jenisnya adalah puisi lama. Hanya ada 2 bait. Ya. Baris kalimat dengan rima yang sama. Harus punya sajak atau rima yang sama. Tadi ya. Yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, isi gurindam itu pada baris pertama itu semacam soal atau masalah. Baris kedua itu jawaban atas soal atau masalah. Atau sebab akibat. Gitu ya. Baris pertama sebab, baris kedua akibat. Gitu ya. Oke. Contoh, barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Itu ya. Baris pertama itu sebab atau soal atau masalah, yang kedua adalah akibatnya atau jawabannya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan, berarti kita jawab. Nah, ketika muda malah sembahyang, keluarga idaman pasti hilang. Ya enggak gitu juga ya. Banyak rezeki jadi terbuang, ya enggak ada hubungannya gitu. Ketika tua jadi terbuang. Nah, ini jawabannya kalau enggak C ya D. Ketika muda malah sembahyang, ketika tua jadi terbuang. Atau ketika muda malah sembahyang, masa tua bisa terguncang. Kalau kita lihat, ketika muda malah sembahyang itu kan ada unsur ketika. Ketika itu menjadi sebab. Maka akibatnya harusnya ya tidak ada ketikanya lagi. Yang C berarti tidak. Nanti sama-sama sebab. Nah, jadi jawaban yang tepat memang opsi yang D. Ketika muda malah sembahyang, masa tua bisa terguncang. Ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan selalu belajar di channel kita tercinta dari channel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.